sebelumnya kita udah berdiskusi mengenai apa yang menyebabkan benda berputar ya, atau gaya yang bekerja sehingga benda berputar. Itu yang kita pelajari kemarin pada topik torsi atau torka. Kemudian kita juga sudah mempelajari yang namanya moment inertia ya. Bagaimana perbedaan kelembaban yang dimiliki oleh setiap objek ya untuk mengubah keadaan gerak rotasinya, atau seberapa sulit untuk membuat benda itu berputar. Itu sudah kita pelajari di inersia atau di inersia rotasi. Maka yang menarik adalah ketika ada benda kita dorong misalkan di pusat massanya ini, maka dia akan bergerak secara translasi atau dia akan bergerak linier ya. Tentunya dengan gaya benda bermassa akan mengalami yang namanya percepatan. Maka di dinamika translasi sudah sangat jelas bahwasanya F itu adalah massa dikali percepatannya. Artinya percepatan yang dihasilkan itu akan sebanding dengan gaya dan berbanding terbalik dengan massa, gitu ya. Tapi yang mau Bapak tunjukkan, gimana kalau kita dorong tidak tepat di pusat massanya? Artinya dia memiliki lengan gaya. Lengan gaya itu adalah lengan gaya itu adalah garis kerja gaya dengan porosnya. Maka perhatikan nih, kalau Bapak tunjukkan kira-kira seperti ini. Maka akan berbeda ketika kita dorong tepat di pusat massanya dan ketika kita dorong berjarak dari pusat massanya. Kalau dia memiliki lengan gaya, maka gaya yang kita berikan akan berubah menjadi torsi, akan berubah menjadi gaya putar. Nah, maka di dinamika rotasi kita akan berdiskusi apa yang menyebabkan benda itu berputar. Bicara apa yang menyebabkan benda berotasi ya tentunya tetap gaya ya. Dan ini udah kita bahas gaya yang bagaimana. Gaya yang menyebabkan benda berputar itu kita pelajari kemarin di topik torsi ya. Jadi jelas bahwasanya torsi tahu itu akan sama dengan gaya dikali dengan lengan gayanya, jelas V kali D. Kemudian ketika kita kasih gaya putar, misalkan kita kasih gaya putar benda yang memiliki inersia. Jadi kan setelah belajar torsi kita sudah belajar inersia rotasi. Artinya setiap benda ya pasti memiliki inersia rotasi, memiliki tingkat kesulitan untuk mengubah gerak rotasinya. Maka ketika kita kasih gaya benda berputar, maka akan dihasilkan percepatan sudut. Jadi bisa juga kita tuliskan bahwasanya tau sama dengan I dikali alfa. Maka dari sini akan kita peroleh hubungan bahwasanya tau itu akan sama dengan I dikali alfa, atau lengan gaya dikali dengan gaya itu akan sama dengan I dikali alfa. Artinya ketika ada gaya yang bekerja kepada benda sehingga benda berputar, gaya dengan lengan gayanya bekerja kepada benda sebagai aksinya, maka akan ada hasilnya berupa percepatan sudut yang dialami oleh benda itu, gitu ya. Ketika benda berputar mengalami perubahan kecepatan sudut, maka dia akan mengalami yang namanya alfa atau percepatan sudut, ya. Jadi secara sederhana persamaannya akan menjadi gaya yang bekerja ke lengan gaya itu akan sama dengan I dikali alfa. Nah, I dikali alfa ini relasinya sebenarnya hampir sama dengan hukum 2 Newton di translasi. Maka ini sering juga disebut sebagai hukum Newton di rotasi. Karena gaya kalau ditranslasi itu akan menjadi torsi ya, atau gaya momen gaya di gerak rotasi. Kemudian massa di gerak translasi itu akan sama dengan inersia kalau di gerak rotasi. Kemudian percepatan linier, nah seperti tadi Bapak dorong dihasilkan percepatan linier, tapi ketika berputar dihasilkan percepatan sudut. Jadi relasinya bahwasanya F sama dengan MA itu
terkait dengan tau sama dengan I dikali alfa. Jadi supaya lebih paham kita akan membahas beberapa contoh kasus ya. Oke, aplikasi yang pertama itu adalah pada gulungan kabel. Soalnya adalah seperti di bawah ini. Pada gulungan kabel yang ditarik dengan gaya 9 Newton. Jadi diagram gaya bebasnya kira-kira seperti ini. Ada gulungan kabel bermassa 50 kg, silindernya bermassa 50 kg dengan kabelnya ya. Itu ditarik dengan gaya 9 Newton ke arahnya kemari. Kemudian jari-jarinya dari jari silinder pijak menjadi gulungan kabel itu adalah 0,06 meter. Yang ditanyakan berapa sih percepatan linearnya? Nah, kalau kita uraikan diagram gaya bebasnya kan jadi seperti ini ya. Ketika ini ditarik maka gaya yang bekerja kemari, percepatan linearnya kemari akan dihasilkan putaran. Nah, jadi kira-kira omeganya kemari atau arah putaran percepatan sudutnya kemari. Nah, yang ditanya berapa sih besarnya A-nya, percepatan linearnya berapa? Nah, ini bisa kita selesaikan dengan persamaan yang kita tadi sudah bahas. Artinya gini, ketika gaya bekerja kepada benda ini ya, menyebabkan benda berputar, maka akan diproduksi yang namanya torsi. Jadi arah torsinya kira-kira ya kemarin. Ini Bapak buat torsinya kemarin. Kemudian Bapak tulis bahwasanya besar resultan torsi itu akan sama dengan momen inersianya dikali alfanya. Maka F dikali R, karena lekan gayanya kan adalah R ini, tegak lurus terhadap gaya yang bekerja. F kali R sama dengan I dikali alfa. Momen inersianya kita pakai momen inersia silinder pejal. Karena ini tadi silinder pejal, maka bisa juga Bapak tulis Fr itu sama dengan, ayo ingat momen inersia silinder pejal adalah setengah M R kuadrat dikali dengan alfa. Maka kita bisa tahu nilai alfanya, bahwasanya alfa sama dengan Fr dibagi dengan ini setengah MR pangkat 2. Maka alfa juga akan sama dengan 2F per MR ya. Tinggal masukin nilai F nya, masukin nilai R nya, dapat hasilnya. Maka alfa atau percepatan sudutnya, maka besarnya percepatan sudutnya adalah alfanya akan sama dengan 2 kali F nya tadi 9 Newton dibagi dengan MR, berarti 50 dikali dengan 0,06 meter ya. Maka besarnya alfa atau percepatan sudutnya akan sama dengan 6, kalau kita hitung 6 radian per sekon ya. Jadi besarnya kecepatan sudut akan sama dengan 6 radian per sekon. Yang ditanya adalah kecepatan linearnya, maka ya kemarin kan sudah Bapak jelasin bagaimana hubungan kecepatan linear dengan kecepatan sudut. Bagaimana hubungan percepatan linear dengan kecepatan sudut. Tinggal kalikan dengan jari-jarinya ya. Maka alfanya tadi 6 radian per sekon dikali dengan 0,06 ya, radian per sekon kuadrat dikali dengan 0,06 meter akan sama dengan 0,36 meter per sekon kuadrat. Jadi besarnya percepatan linearnya akan sama dengan percepatan yang arahnya kemari, itu akan sama dengan 0,36 ya, 0,36 meter per sekon. Kemudian kasus yang kedua ini adalah bagaimana kalau misalkan massa sebuah benda bermassa dihubungkan ke katrol ya, berjari-jari R dan bermassa juga. Soalnya seperti di bawah ini. Nah tentunya kalau lagi kelas 10 ya Anda mungkin sudah belajar tentang dinamika translasi ya. Artinya
kita sudah terbiasa menghitung percepatan benda bermassa m ini. Tapi dengan asumsi massa, katrol, dan putarannya kita abaikan. Artinya yang kita tinjau hanya massa m yang bergerak secara translasi. Ya, jadi kalau menurutmu ya, sama nggak ketika massanya kita asumsikan tidak diperhitungkan, massa dan jari-jari putarannya tidak diperhitungkan, dengan ketika massa atau jari-jarinya diperhitungkan? Maka langsung aja kita buktikan ya. Jawabannya apa yang kamu pikirkan akan kita buktikan melalui soal ini. Ketika misalkan yang kita perhitungkan hanya gerak translasi yang dialami oleh benda M ini tanpa meninjau massa dan jari-jari katrol, maka persamaannya tentunya sigma F akan sama dengan M kali A. Ini dinamika translasi ya, dinamika translasi. Maka gaya yang bekerja kan adalah beratnya ya, artinya gaya beratnya. Maka sigma F akan sama dengan A, maka W sama dengan M dikali A. Maka dan M sama M kali G itu W itu akan sama dengan M dikali A. Maka G akan sama dengan A. Artinya benda ini akan bergerak dengan percepatan sebesar G. Namun gimana kalau misalkan massa katrol serta putaran katrol ketika massa M bergerak ke bawah misalnya? Kita perhitungkan apakah tetap A akan sama dengan G? Ketika massa katrol dan putarannya tidak kita abaikan, maka kasus geraknya harus kita tinjau di dua keadaan. Ada benda yang mengalami gerak translasi dan ada benda yang mengalami gerak rotasi. Kalau benda atau balok bermassa M, dia akan mengalami gerak translasi, artinya arah percepatannya ke bawah. Sedangkan kalau katrol atau silinder pejat, dia akan mengalami gerak rotasi, artinya dia akan berputar ya pada porosnya. Dia berputar pada porosnya, maka benda akan turun. Maka kita tinjau, penyelesaiannya kita tinjau. Kalau kita mau tahu berapa percepatannya, ya kita tinjau bendanya satu-satu. Benda yang mengalami translasi dalam balok bermassa M, maka sigma F sama dengan M dikali A. Biasa hukum 2 Newton untuk translasi. Karena dia hanya mengalami percepatan dalam arah sumbu Y, ya Bapak buat sigma Fy akan sama dengan massa balok dikali dengan percepatan dalam arah sumbu Y. Maka resultan gaya yang bekerja pada balok bermassa M dalam arah sumbu Y kan adalah Mg dikurang T, artinya gaya beratnya dikurang tegangan tali itu akan sama dengan M dikali AY. Maka kita peroleh bahwasanya T sama dengan Mg pindah dikurang M A dikali AY. Ini persamaan pertama ya, jadi ini persamaan pertama. Kemudian kita tinjau katrolnya. Jadi setelah kita tinjau benda bermassa M-nya, kita tinjau katrolnya. Katrolnya berotasi ya, katrol berotasi, katrol bermassa M berotasi. Maka sigma tau itu akan sama dengan I dikali alfa. Artinya besarnya torsi akan sama dengan momen inersia dikali percepatan sudut. Taunya yang mana Pak? Arah taunya ya pasti kemari ya. Torsinya kemari. Torsinya berarti gaya atau tegangan tali. Ini gayanya, garis gaya yang bekerja berubah tegangan tali dikali dengan gayanya. Dengan gayanya berarti R ya, jari-jari katrol itu sendiri. Maka T kali R itu akan sama dengan setengah MR kuadrat dikali alfa. Setengah MR kuadrat dikali alfa berarti inersia rotasi dikali alfa ya. Inersia untuk momen inersia untuk silinder kecil kan setengah MR kuadrat. Maka kan beda sebenarnya dari kuantitas momen inersia ini akan beda ketika dia berongga dan ketika misalkan silindernya pecah ya, karena momen inersia silinder pecah dan silinder berongga kan beda. Maka kita lanjut dulu. T dikali R sama dengan setengah MR kuadrat alfa. Maka T akan sama dengan setengah MR alfa. Maka T sama dengan yang ini kan bisa Bapak sederhanakan. R dikali alfa itu akan sama dengan A. Ya, sebagaimana tadi
bahwasanya A sama dengan atau A dikali R ini akan sama dengan A ya, hubungan percepatan linear dengan percepatan sudut ya. Maka T akan sama dengan setengah M dikali delta Y. Ini kita bisa buat persamaan kedua. Maka substitusilah persamaan pertama dan persamaan kedua. Setelah kita substitusi, kita otak-atik, akan kita peroleh besarnya percepatan ini turun kemarin. Besarnya percepatan kalau M turun, yang ini delta atau AY-nya itu akan sama dengan G per 1 plus M per 2M. Artinya akan ada perbedaan ketika massa katrol kita abaikan dan ketika massa dan rotasi katrol kita perhitungkan. Itu untuk kasus nomor 2. Nomor 3 bendanya jadi nambah ya. Jadi ada 3 objek yang kita tinjau sekarang. Ada 2 massa M1 dan M2 kemudian dikombinasikan dengan katrol. Soalnya seperti di bawah ini soalnya. Kita baca. Yang ditanya adalah tentukan percepatan linier masing-masing balok, kemudian percepatan sudut masing-masing, serta tegangan tali T1 dan T2. Maka bisa kita selesaikan dengan cara menguraikan diagram gaya atau diagram bebas gaya-gaya yang bekerja pada ketika objek itu ya. Maka benda 1 katrol dan benda kedua. Kalau kita uraikan gaya-gaya yang bekerja pada benda di M1 maka bekerja gaya berat dan normal ya, karena ini terletak pada bidang. Kemudian bekerja gaya tegangan tali yang arahnya ke sana kanan, N-nya ke atas, massanya ke bawah. Kemudian untuk katrol nih, dia dipengaruhi oleh 2 tegangan tali ya. Jadi putaran itu dipengaruhi oleh tegangan tali T1 dan T2. Jadi kalau di katrol ya pasti gerak rotasi. Kemudian benda kedua M2, dia mengalami gerak translasi. Yang gaya-gaya bekerja yaitu gaya berat ke bawah, gaya beratnya ke bawah, kemudian tegangan talinya ke atas. Maka kita tinjau nih, yang mengalami gerak translasi ada 2, yaitu M1 yang arahnya tadi bergerak ke sini, kemudian M2 yang bergerak ke bawah. Sedangkan katrolnya akan berotasi. Maka kita tinjau benda M1 pasti berlaku bersamaan bahwasanya sigma gaya sama dengan M dikali A. Maka sigma T gaya yang bekerja di M1 T1 sama dengan M1A1 itu persamaan kedua pertama. Kemudian benda kedua M2 gaya yang bekerja adalah gaya berat ke bawah, tegangan tali ke atas ya toh. Maka W2 dikurang T2 sama dengan M2 dikali A2. Maka kita uraikan M2G kurang T2 sama dengan M2 dikali A1. Karena apa? Ya A2 sama dengan A1 dengan syarat ya tadinya kan tidak ada slip ya. Jadi ya pasti percepatannya sama antara benda pertama dan benda kedua ketika sistemnya digabung seperti itu. Maka M2G dikurang T2 sama dengan M2A1. Kemudian kita tinjau katrolnya yang mengalami gerak rotasi. Sigma tau sama dengan I dikali alfa. Maka torsi yang bekerja pasti tau 2 dikurang tau 1. Bisa juga sebenarnya tau 1 dikurang tau 2. Yang jelas, yang penting konsisten aja. Kalau ini tau 2 dikali R dianggap positif searah putaran jam. Jadi putarannya kan searah putaran jam tuh. Tau 1 dikali R dengan gayanya ini R, ini gayanya T2 dengan gayanya R, ini gayanya T1 dengan gayanya R. Tidak lurus. Maka bisa Bapak tuliskan bahwasanya T1R plus negatif T2R berkaitan dengan arah tadi net ya, torsi netnya berapa gitu. T2R sama dengan I dikali alfa. Kebetulan silinder yang untuk katrol ini beda dengan yang nomor 2 dan nomor 1. Ini silindernya berombak, maka inersianya adalah mr kuadrat ya. Kalau tadi menjadi setengah mr kuadrat, ini jadi mr kuadrat alfa. Maka T1 dikurang T2 kali R sama dengan mr kuadrat dikali alfa. Maka R-nya saling meniadakan ya, sisa R di sini. Maka T1 dikurang T2 sama dengan mr alfa. T1 kurang T2 sama dengan M dikali A1. Maka untuk menemukan berapa percepatannya ya kita sederhanakan aja 3 persamaan yang kita peroleh tadi. Berarti
Berarti kan M2G ini kalau kita jumlahkan ya, 3 persamaan yang kita peroleh, M2G akan sama dengan M1A1 plus M2A1 plus massa katrol dikali A1. Kemudian M2G akan sama dengan M1 plus M2 plus M dikali A1. Maka A1 sama dengan M2G per M1 plus M2 plus M. Kalau kita mau cari T1 bisa nggak Pak? Ya bisa, tinggal substitusi aja nilai A1 kemarin. Kalau kita mau cari T2 bisa nggak Pak? Bisa, tinggal masukin aja bersamaannya nilai A1 nya. Kalau kita mau cari percepatan sudut katrol bisa nggak Pak? Ya bisa, A1 dikali R, A1 nya ganti yang ini dikali R ya. Jadi dengan mensubstitusi nilai A1 kita bisa tahu berapa tekanan kali T1 dan T2 nya. Bisa kamu coba sendiri. Artinya gini, ketika gaya T1 bekerja kembali, maka percepatan benda kedua itu akan sama dengan percepatan benda pertama karena tidak ada slip antara tali ya, tali. Kemudian katrolnya akan berotasi Pak? Iya, akan berotasi sehingga bendanya akan turun ke bawah. Bapak rasa 3 soal ini cukup untuk membantumu dalam mengerjakan soal worksheet dan meningkatkan pemahamanmu di dinamika rotasi. Tetap semangat dan